yang ada semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin gembala dengan kuasa Roh Kudus dari awal sampai akhirnya acara ibadah Zoom ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk masih untuk berjumpa dan beribadah. Tuhan, beri kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Amin, Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam diri kami, atas semuanya Tuhan yang Kau berikan bagi kami hari ini dan peristiwa, masalah, dan persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun semua dosa, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak layak kami lakukan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu lagu mengatakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat-Mu saja Tuhan kami merasakan ketenangan jiwa kami. Hati kami merasa tenang ketika kami dekat di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah Bapa yang baik yang mengerti isi hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah pembela yang ajaib. Kaulah Tuhan yang setia. Kasih-Mu sungguh besar. Kemurahan-Mu sungguhlah ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhan yang ajaib. Mari kita naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengimikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Yesus, Engkau sungguhlah baik. Kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu, Yesus. Sungguh Kau Allah yang besar, sungguh Kau Allah yang ajaib. Kasih setia-Mu mengalahkan segalanya, Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan. Ampuni segala yang tidak berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan tempat kami menghadu Tuhan.
Untuk apapun yang menjadi masalah kehidupan kami percaya Kau Tuhan yang ajaib. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya akan pertolongan-Mu. Kami sungguh percaya kan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kasih-Mu melebihi segala-galanya. Kau atur segala sesuatu untuk kebaikan. Kau atur segala sesuatu untuk mendidik setiap kami. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Mari saudara sekalian kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mengingat kasih dan kemurahan-Nya yang begitu besar atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Semua karena kasih setia-Mu. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan berkata sesuatu dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami boleh menutup hari dengan istirahat yang diberkati oleh Tuhan. Kami membutuhkan Engkau senantiasa Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dalam keadaan seperti apapun juga. Karena hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Mari naikkan pujian ini lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan saat malam hari ini. Mari Bu Mila bisa untuk kita berdoa untuk menerima kebenaran firman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan Kau masih berikan kami nafas kehidupan Bapa. Masih memberikan kami Tuhan damai sejahtera Bapa. Kami bersyukur Bapa Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, pada malam ini kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarkan Kau saja Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa untuk kami bisa menjadi pendengar-pendengar-Mu yang luar biasa Bapa. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Apapun Tuhan kami percaya Bapa. Saat firman-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan yang membawa firman Bapa. Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa, karena kami percaya Bapa, biarlah otoritas-Mu Tuhan yang turun atas kehidupannya Bapa untuk memberikan, untuk memberitakan yang terbaik Bapa dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami Bapa, kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Bapa, dan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, untuk kami bisa melakukannya Bapa. Kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami harus melakukan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur untuk kesempatan pada saat malam hari ini. Nah, kita bersyukur untuk hari ini bersama tim juga tadi yang sudah membaptiskan sesi kedua untuk rekan-rekan kita yang mau komit di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan konteks ini yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 10. Mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudara sekalian, tugas kita adalah seperti Kristus. Karena Yesus Kristus memiliki murid
yang harus melakukan apa yang guru sudah lakukan. Nah, pada masa sekarang ini adalah kita mengaku sebagai murid Kristus. Tetapi pemahaman menjadi murid Kristus ini kadang-kadang tidak sesuai dengan konteksnya, dalam artian murid itu seharusnya belajar, murid itu belajar kepada gurunya. Murid itu adalah melakukan apa yang guru lakukan, dan juga melakukan apa yang guru perintahkan, dan kemudian meniru apapun yang guru kerjakan. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu hanya memiliki satu misi ke dunia, yaitu menyelamatkan jiwa. Simple, menyelamatkan jiwa. Bahkan dikatakan saja. Tetapi saja ini tidak sesimpel itu, karena dia harus mengalami sebuah kelahiran yang ditolak. Masa dewasaan Yesus juga banyak sekali mendapat kritikan dari para ahli agama waktu itu, kemudian sampai kepada Yesus pun disangkal dan juga dijual oleh muridnya. Kemudian dia harus menderita, memikul kayu salib yang sangat menyakitkan itu untuk tujuan yang sepertinya simpel tadi, menyelamatkan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan saya tarik kepada komunitas dan juga kepada persekutuan kita. Saudaraku, begitu sulitnya untuk memenangkan jiwa. Dalam artian orang bisa menjadi orang Kristen, tetapi belum tentu memiliki keselamatan pada jiwanya. Kita juga sedang mengoperasikan bagaimana supaya anak-anak Tuhan yang sudah merasa menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, yang sudah bergereja itu benar-benar selamat. Ini juga sebuah perjuangan. Himbauan kita lakukan, ajakan kita lakukan, telepon-teleponan, WA-WA-an, renungan disampaikan, doa-doa sudah dipanjatkan, dan bahkan video-video kegiatan, foto-foto kegiatan sudah disampaikan dengan tujuan supaya teman-teman kita yang sudah katanya bergereja itu benar-benar jiwanya aman sampai dipanggilnya dia ke hadirat Tuhan. Belum lagi kita bicara mengenai jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dalam artian belum kenal Tuhan. Kita tahu beberapa jemaat atau kita sendiri yang ada di Zoom ini mengalami bagaimana kemunduran iman kita yang pernah terjadi di masa-masa lampau. Kita mengingat ketika kita sudah terlalu jauh dari persekutuan, begitu sangat sulitnya untuk kita bisa kembali ke gereja. Sulit sekali, kitanya mau, pasangan nggak mau. Kita sudah mau nyampe di gereja, kadang-kadang komunikasi atau penerimaan tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Kita bisa mundur lagi. Dan rasanya anak-anak Tuhan di dalam gereja itu berdoa sepenuh-penuhnya untuk bisa banyak jiwa diselamatkan. Doa-doa masa lalu banyak sekali mengambil kalimat Tuhan Yesus supaya bangku-bangku kosong ini menjadi penuh dengan jiwa-jiwa. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika jiwa-jiwa sedang ada, kadang-kadang kita sendiri yang merasa tidak menghargai bagaimana kita mencari jiwa begitu sulit. Pertanyaannya adalah, kita sebagai jemaat Tuhan, keluarga besar GBS 56, berapa pernah kita membawa jiwa selain daripada keluarga kita? Begitu sulit, bukan? Nah, oleh sebab itu, tugas kita adalah bagaimana kita tetap mengayomi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui perkataan kita, melalui perlindungan-perlindungan doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu tadi, kalau kita melihat bagaimana satu orang bertobat saja, malaikat-malaikat Allah itu
begitu sukacita di sorga. Artinya kalau kita membaptiskan 4 orang tadi, lebih banyak lagi malaikat yang bersukacita. Jikalau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang benar-benar bertobat semuanya. Begitu sangat berharganya jiwa. Tuhan sangat menghargai jiwa-jiwa yang tersesat untuk diselamatkan. Tetapi mungkin kita yang ada dalam persekutuan, kita menginginkan orang lain untuk tidak selamat. Inilah yang saya bayangkan seorang bapak, seorang ayah yang memiliki anaknya yang begitu jauh tinggalkan rumah. Oleh karena dia meminta haknya lebih dahulu, sampai pada titik dia harus memakan ampas babi, maka itulah titik di mana bapaknya selalu ada menunggu anaknya kapan pulang. Nah, setelah anaknya pulang yang begitu banyak salah itu, maka bapaknya, ayahnya memestakannya. Inilah yang menjadi kecemburuan dari saudara-saudaranya. Ilustrasi ini tidak sekedar dituliskan dalam Alkitab. Nyatanya memang seperti itu. Banyak orang mencari jiwa untuk diselamatkan. Tetapi ketika jiwa-jiwa sudah ada di depan kita, di samping kanan kiri kita, dalam persekutuan kita, kadang-kadang kita meremehkannya. Kita menganggapnya tidak berharga. Saya ulangi, bahwa 1 jiwa yang bertobat itu, malaikat Tuhan begitu sangat bersukacita. Nah, saya pikir Tuhan ketika melihat anak-anaknya saling gontok-gontokan satu dengan yang lain, saling menciderai satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, pastinya itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi yang pasti adalah itu adalah kehendak kuasa kegelapan. Hari-hari ini iblis sedang berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan umat Tuhan. Dengan cara apapun supaya jiwa-jiwa menjadi tidak diselamatkan. Apapun yang iblis lakukan adalah untuk memberontak terhadap kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan supaya tak satu pun orang itu masuk neraka, maka iblis memiliki tujuan yang bertolak belakang. Supaya banyak orang tidak diselamatkan. Nah, untuk itulah teman-teman semuanya, sejemaat, bersama gembala, mari kita saling bahu-membahu. Mari kita menjadi pengabar-pengabar yang baik. Kita belajar memanage sesuatu masalah, bahkan yang besar pun menjadi kecil. Dan sampai masalah kecil akan menjadi besar. Karena itu adalah yang sering dilakukan oleh iblis. Iblis dengan 1 tembakan, dia berharap yang ditembak itu adalah tangkai. Sehingga ketika tangkai itu patah, maka banyak buah akan berjatuhan. Kita harus berhati-hati. Kita harus saling mendoakan pada hari-hari ini, supaya kita kuat menghadapi apapun. Apapun celah dari kuasa kegelapan, supaya kita benar-benar peka, memiliki hikmat, marifat daripada Tuhan, untuk kita bisa menangkalnya bersama-sama. Besok kita akan berbicara ini lebih gamblang lagi di dalam ibadah raya. Saya berharap semua sehat. Saya berharap malam hari ini kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dan apapun masalah kita, kiranya Tuhan yang ikut turut campur di dalam segala sesuatu. Dan saya sangat percaya ketika kita sudah angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan turun tangan atas kita. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun yang menggoncang kita, kita harus saling mendoakan. Bukan saatnya kita saling menghakimi, tetapi satu keluarga, kita saling menjaga dengan doa satu dengan yang lain. Saya berharap kepada setiap kita terus berdoa sampai mujizat dinyatakan. Kita sudah memulai doa-doa ini, dan jangan pernah berhenti. Kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Kita akan berdoa menutup doa malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu semuanya tetap ada dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa besok ya di dalam ibadah doa pagi dan kemudian ibadah raya.
Dan apapun kegiatan besok, kita akan tetap mendoakan, dan juga kita akan doakan untuk acara pada hari Senin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Kasih setiamu luar biasa atas setiap kami. Terima kasih, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami begitu rentan dengan kesalahan. Kami rentan dibawa oleh nafsu daging kami. Kami rentan dibawa kepada kejatuhan demi kejatuhan. Dan kami membutuhkan Tuhan atas semuanya. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan. Perlindungan-Mu atas mereka Tuhan. Perlindungan secara roh. Supaya Tuhan singkapkan satu persatu. Untuk kami mengerti apa yang harus kami perangi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami ingin maju mendekat kepada Tuhan, selalu ada halangan yang diciptakan, yang diupayakan oleh kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Oleh sebab itu apapun tindakan roh kegelapan yang sedang dilakukan melalui apapun dalam bentuk apapun dan juga melalui siapapun Tuhan, kami patahkan panas si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan ada dalam pelindungan Tuhan, baik itu tubuh, jiwa, roh mereka Tuhan. Kami mendoakan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sudah sembuh Tuhan sempurnakan. Yang masih luka-luka hatinya atau apapun Tuhan balut supaya mereka boleh memiliki hati yang semakin disempurnakan di dalam kuasa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal, banyak perkara yang Tuhan lakukan buat kehidupan kami, dan kami percayakan untuk seluruh pencarian nafkah yang dilakukan oleh keluarga besar GBS 56, kepala-kepala keluarga, kiranya hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa mengalir atas setiap mereka, sehingga berkat Tuhan tetap melimpah atas mereka dalam keadaan apapun juga Tuhan. Ketika mereka jujur di hadapan Tuhan, pasti ada berkat yang melimpah. Dan juga Tuhan memberkati pelayanan besok ke dalam tangan Tuhan. Apapun dilakukan oleh para pelayan Tuhan, ampuni segala kesalahan dan kekurangan. Ampuni segala sesuatu yang tidak baik, apapun motivasi yang tidak benar. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga membuat pelayanan para pelayan Tuhan ini menjadi kudus dan berkenan di mata Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan hadirat-Mu, kami percaya akan kuasa kehadiran Tuhan, dimanapun berada. Dan malam hari ini kiranya dimanapun jemaat Tuhan berada, perlindungan Tuhan atas mereka, supaya Tuhan jauhkan mereka daripada hal yang buruk, jauhkan daripada celah-celah yang membuat mereka dipakai menjadi alat jahat. Kiranya Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan setiap jemaat boleh mengalami perubahan hidup, dan juga terutama buat teman-teman yang sudah dibaptiskan dalam sesi 1-2, supaya mereka komit dengan janji mereka untuk taat kepada Tuhan, untuk mendekat, melekat kepada Tuhan, sehingga hidup mereka semakin diperbaharui dari sehari ke sehari menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat dalam anugerah Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita sekalian semuanya, hari ini sampai Tuhan datang 2 kalinya. Percaya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat malam, terima kasih untuk kehadiran saat malam hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa.